Pemirsa, harapan masyarakat untuk melihat Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan sanksi tegas terhadap dugaan pelanggaran Ketua DPR sepertinya akan pupus. Hasil rapat internal MKD yang menginginkan rekaman asli yang berada di Kejaksaan Agung tidak bisa didapatkan. Lalu bagaimana status pelanggaran kode etik Ketua DPR ini? Benarkah ini hanya siasat untuk mengamankan Setia Novanto? Langsung kita akan membahasnya. Sudah ada narasumber yang bersama saya di studio saat ini dari Formapi, Bang Sebastian Salang. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Bergabung bersama kita dari luar studio, tepatnya di Malang, Jawa Timur, ada mantan Ketua MK, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat sore. Dari Yogyakarta, mohon maaf. Saya di Jogja besok pagi. Ya, mohon maaf Pak, dari Yogyakarta, Ya. Pak Mahfud MD, selamat sore, Ya. Pak Mahfud. Ya. Pak Mahfud, sore. bagaimana Anda melihat sejauh ini perjalanan kasus pelanggaran kode etik dari Ketua DPR dengan juga upaya dari MKD sendiri meminta barang bukti rekaman dari Kejaksaan Agung, bahkan ada upaya mempolisikan Sudirman Said dan Ma'ruf Samsudin dari Setia Novanto, Pak Mahfud? Ya, menurut saya itu mengada-ada ya. Kan sidang etik itu, Majelis Kehormatan itu kan mencari kebenaran material untuk sampai pada keyakinan tentang terjadi atau tidak terjadinya sesuatu. Nah, menurut saya dari jalannya persidangan, keterangan yang diberikan oleh Sudirman Said maupun keterangan yang diberikan oleh Ma'ruf dengan keyakinan bahwa itu memang dia yang buat rekaman dan itu benar isinya, dan cara menjawab Setia Novanto yang seakan-akan menghindar untuk membicarakan isinya, maka menurut saya sebenarnya sudah bisa disimpulkan kalau secara etik ya, kalau secara etik sudah bisa disimpulkan bahwa pelanggaran etik itu sudah terjadi, sudah dilakukan gitu. Sebenarnya tidak terlalu penting keaslian rekaman itu. Kalau memang misalnya kejaksaan tidak mau memberikan rekaman itu tidak apa-apa, dikonfrontasikan aja, kan gampang kan, dikonfrontasikan Setia Novanto dan Ma'ruf tentang apa yang dikatakan masing-masing, dan keduanya bisa dipaksa oleh polisi untuk datang kalau dipanggil tidak mau, karena itu memang begitu undang-undangnya, ke MKD. Tetapi menurut saya sekarang ini tanpa ada tambahan bukti-bukti baru, apalagi soal rekaman dan sebagainya, kasus etiknya itu sudah bisa dinilai sebenarnya. Ya, sebenarnya soal rekaman dan keaslian rekaman dipotong atau tidak, bahwa itu tanpa izin atau tidak, itu bukan urusan etik, karena etika yang diadili sekarang ini etikanya Novanto. Nah, kalau Anda semua sudah yakin, misalnya MKD, oh itu sudah terjadi, ya sudah, tinggal menentukan hukumannya sekarang, hukuman etikanya. Ini sekarang kan kelihatan mengulur-ngulur waktu dan mencari-cari gitu, sehingga Majelis Kehormatan itu terasa menjadi tidak terhormat sama sekali, menjadi ejekan banyak orang gitu. Gitu, Afi, dari saya. Baik, menjadi ejekan, tidak terhormat, mengulur-ngulur waktu, Bang Seba, bagaimana Anda melihat juga alasannya Judimart? Sama-sama kita dengarkan bahwa memang diperlukan rekaman asli itu untuk pendalaman barang bukti. Sejak awal kalau kita melihat prosesnya kan memang MKD itu kecenderungannya mencari-cari alasan untuk seakan-akan ingin mempersulit proses ini. Sedemikian rupa. Misalnya pada saat awal yang diperdebatkan itu soal legal standing. Itu membutuhkan waktu berhari-hari untuk memperdebatkan itu sampai menghadirkan ahli bahasa dan lain sebagainya. Bahkan setelah diputuskan, lalu kemudian dimentahkan lagi prosesnya. Begitu itu selesai, lalu kemudian yang dipersoalkan soal rekaman. Kenapa cuma 11 menit? Setelah 11 menit ini dibuka, lalu kemudian menuntut lagi, minta yang rekamannya utuh. Panjang. Ya kan? Setelah rekamannya utuh diperdengarkan semuanya, itu lalu hari ini mereka mempersoalkan lagi. Ini kami masih menunggu yang asli itu. Nah, sebetulnya pertanyaan publik sekarang ini, MKD ini maunya apa? Ya kan? Padahal semua orang sudah membaca transkrip rekaman itu. Bahkan rekamannya sendiri publik juga sudah mendengar. Ya. Lalu Pak Novanto sudah sejak awal juga sudah mengatakan memang betul ada pertemuan itu. Dua orang yang dimintai keterangan juga menyatakan memang betul ada pertemuan itu dan rekaman itu adalah kita.
yang ada dalam pertemuan itu. Lalu apa lagi sebetulnya? Nah, tetapi begini, kalau hari ini Pak Maruf Samsudin meminta kepada kejaksaan untuk tidak menyerahkan itu sebetulnya menurut saya ini harga dari ketidakpercayaan terhadap MKD sekarang ini. Jadi Anda melihat sikap Maruf ini juga benar? ya, menurut saya sikap yang dia tunjukkan itu bentuk kekecewaan juga terhadap MKD gitu ya. Tidak dipercaya lagi lembaga itu untuk menangani publik sebetulnya ketika apa yang mereka pertontonkan ketika mendengar keterangan dari Pak Novanto itu sebetulnya pada saat itu lenyaplah kepercayaan publik pada Mahkamah Kehormatan Dewan. Lalu kalau hari ini mereka minta ini minta itu, sebetulnya publik sudah tidak percaya lagi. Ini hanya sekedar cara untuk satu mencari-cari alasan untuk memperpanjang ini, lalu kemudian ini mencari celah gitu, agar mereka keluarnya bagaimana? Kelihatannya itu. Nah, soal apa keputusan mereka sekarang, publik sebetulnya sedang menunggu-nunggu di di keputusan mereka yang terakhir nanti. Oke, gitu. finalnya seperti akan apa seperti gitu, apa? ya kan? Apakah anti klimaks atau memang sesuai dengan harapan publik? Baik, kita akan jeda, Bang Seba dan juga Pak Mahfud. Saya akan tanya berikutnya. Ini saya kutip pernyataan dari anggota MKD Ridwan Bai dari Golkar yang mengatakan bahwa dengan ditolaknya permintaan rekaman asli dari Kejaksaan Agung, maka kasus ini dianggap selesai. Bagaimana tanggapan dari Anda, Pak Mahfud dan juga Bang Sebastian Salang? Kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.